mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Model pengembangan kurikulum menurut Denker-Walker. Yang pertama, model pengembangan kurikulum Denker-Walker. Yang kedua, model pengembangan kurikulum Malcolm Skilbeck. Yang ketiga, model pengembangan kurikulum Ralph W. Taylor. Dan yang keempat, model pengembangan kurikulum Robert S. Sayce. Model pengembangan kurikulum menurut Denker-Walker. Fase pertama, Walker mempunyai argumen bahwa pernyataan platform diorganisasikan oleh para pengembang kurikulum dan pernyataan tersebut berisi serangkaian ide, preferensi dan pilihan, pendapat, keyakinan, dan lain-lain yang dimiliki kurikulum. Fase kedua, pengembangan kurikulum tidak memulai tugas dalam keadaan kosong. Nilai-nilai, konsepsi, dan pengembangan kurikulum sebagai mengindikasikan adanya kesukaan dan perlakuan sebagai dasar pengembangan kurikulum. Fase ketiga, ketika interaksi di antara individu dimulai, mereka kemudian memasuki fase pertimbangan yang mendalam. Selama fase ini, individu mempertahankan pertanyaan platform mereka sendiri dan menekankan pada ide-ide yang ada. Fase keempat, fase model terakhir Walker adalah menggunakan bentuk desain. Model pengembangan kurikulum menurut Malcolm Skilbeck. Malcolm Skilbeck, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Pendapatnya mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum, sehingga Skilbeck memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Dalam hal ini, Skilbeck mempertimbangkan model dinamik in nature. Model dinamik atau interaktif. Model menetapkan pengembangan kurikulum harus mendahulukan suatu elemen kurikulum dan memulainya dengan suatu dari urutan yang telah ditentukan dan dianjurkan oleh model rasional. Model pengembangan kurikulum menurut Ralph W. Taylor. Ralph Taylor menyatakan bahwa terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Di antaranya, yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengembangan belajar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian pengalaman belajar. Dan yang keempat, pengembangan evaluasi. Model kurikulum Taylor. Yang pertama, discipline oriented. Kurikulum ini mengorientasikan agar peserta didik menguasai disiplin keilmuan. Yang kedua, child-centered, berorientasi pada pengembangan kepribadian serta keterampilan peserta didik. Yang ketiga, society-centered, mengorientasikan pada perkembangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Model pengembangan kurikulum menurut Ralph W. Taylor. Robert S. Sayce mengemukakan 8 model kurikulum berikut. Beberapa model kurikulum yang dikembangkan oleh Sayce. Yang pertama, model administrasi. Yang kedua, model grassroots. Yang ketiga, model terbalik. Yang keempat, model pemecahan masalah. Yang kelima, model demonstrasi. Yang keenam, model diagram. Yang ketujuh, model Rogers. Dan yang kedelapan, emerging technical models. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah.